2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. Nah, di sini Presiden baru saja mengumumkan terkait dengan pencairan THR bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan melalui PP nomor 11 tahun 2025. Mari kita simak lagi videonya. Masih terkait dengan libur Idul Fitri, saya telah menandatangani PP nomor 11 tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. Nah, jadi di PP 11 tahun 2025 ini mengatur terkait dengan pemberian THR dan gaji ke-13 juga bagi aparatur sipil negara. Masih terkait dengan libur Idul Fitri, saya telah menandatangani PP nomor 11 tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. Nah, informasi ini atau pengumuman ini diumumkan oleh Presiden pada sore hari tadi di Istana Negara, yaitu di hari Selasa 11 Maret 2025. Lantas bagaimana dan kapan pencairannya akan dimulai bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan, dan besarannya? Mari kita ikuti lagi pengumumannya. THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah. Nah, jadi THR dan gaji ke-13 ini akan diberikan kepada seluruh ASN di Indonesia, baik yang berada di pusat maupun di daerah di tahun 2025 ini. Nah, ini ya, diberikan secara seluruhan. Termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan... Jadi ada PNS, TNI, Polri, P3K, dan pensiunan, dan juga para hakim ya. Nah, itu daftar-daftar penerima penerima THR di tahun 2025 ini diantaranya ya. Jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Nah, jadi ada 9,4 juta penerima THR dan gaji ke-13 yang akan dicairkan oleh pemerintah pada tahun 2025 ini. Lantas, kapan mulai pencairan THR-nya? Di sini juga diumumkan jadwal mulai pencairan THR bagi PNS dan pensiunan. Di sini disebutkan tanggal pencairannya. Untuk THR dan gaji ke-13, besaran pemberiannya adalah bagi ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Nah, ada gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Ini bagi PNS, TNI, Polri, hakim gitu ya. Nah, jadi tunjangan melekat ini ada tunjangan suami istri, ada tunjangan anak. Tunjangan suami istri ini kalau tidak salah sekitar 10% ya. 10% atau 5%. Kemudian tunjangan anak sekitar 5%. Ya, tunjangan suami istri 10% kalau tidak salah. Tunjangan anak ada sekitar 5% atau 2%. Seperti itulah kira-kira. Nanti silahkan dikoreksi bagi Bapak Ibu di kolom komentar. Bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN pusat dan sesuai kemampuan daerah masing-masing. Nah, jadi tukin itu diberikan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing ya, baik itu PNS pusat maupun PNS daerah itu diberikan tukin. Yang mana kalau tukin daerah tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Bagi daerah-daerah yang memiliki pendapatannya tinggi, otomatis tukinnya juga akan tinggi. Nah, kita lanjutkan. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. Nah, di sini bagi besaran THR bagi pensiunan itu diberikan sebesar THR bulanan. Jadi kalau gaji Bapak Ibu mungkin di Maret kemarin dapat 3 juta sekian, ya kemungkinan THR-nya juga akan mendapatkan sebesar itu juga. Jadi sebesar gaji terakhir yang diterima lah ya di bulan Maret berarti sebesar itu. Kita lanjutkan.
THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini THR ini dibayarkan 2 minggu. Kalau kemarin Menko mengatakan bahwa akan melakukan pencairan 3 minggu sebelumnya. Nah, sekarang Presiden Prabowo melakukan penjelasan lagi bahwa pencairan THR akan dilakukan 2 minggu sebelum Idul Fitri. Dan itu lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu adalah 10 hari sebelum Lebaran. Kalau ini adalah 2 minggu sebelum Lebaran, artinya sekitar 14 hari ya. Jadi lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lantas tanggal berapa mulai pencairannya ini? Nah, ini di sini juga disebutkan oleh Presiden tanggal pencairan THR bagi PNS dan pensiunan. Mulai dicairkan hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Nah, mulai dicairkan Senin depan itu di 17 Maret 2025. Ya, jadi sudah mulai ada titik terang ya. 17 Maret 2025 mulai dicairkan. Sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni tahun 2025. Nah, gaji ke-13 itu dibayarkan di bulan Juni tahun 2025. Tentu kalau di bulan Juni ya memang seperti itu, karena biasanya gaji 13 itu diberikan sebelum tahun ajaran baru ya, sebelum masuk tahun ajaran baru, untuk mendukung PNS ataupun pensiunan, membantu biaya sekolah ya di tahun ajaran baru. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran. Nah, jadi pencairan ini untuk memenuhi semua kebutuhan Lebaran, mudik, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya selama Lebaran. Baik itu untuk PNS maupun pensiunan. Mungkin ada yang mau beli baju baru, beli kue baru, ya kan? Atau untuk biaya mudiknya pulang kampung nantinya. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan hal-hal ini. Nah, di sini Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada Menq dan Menpan-RB yang telah menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan pencairan THR. Nah, di akhir video ini Presiden juga mengumumkan bahwa pencairan tukin bagi PNS itu dicairkan sebesar 100%. Nah, kita cek lagi videonya. Hal-hal ini. Kita lagi di sini pas Presiden Prabowo salam ini diingatkan lagi oleh Menteri Keuangan. Nah, ini di sini ya, tukin pencairan 100%. Saya belum sebut ya. Oh ya, tunjangan kinerja itu 100%. Pemberiannya itu diingatkan oleh Menteri Keuangan. Ya, 100%. Tadi nggak saya sebut ya. Oke, ya maaf. Terima kasih semuanya. Nah, pencairan tunjangan kinerja itu dicairkan 100% tukin. Tukin cair 100% bagi PNS ya. Baik itu PNS daerah maupun PNS pusat. Itulah, selain gaji pokok juga ada pencairan tukin 100%. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa nantikan terus perkembangan pencairan THR bagi PNS dan pensiunan di tahun 2025 ini.